Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tema readingannya apa? Ini seseorang yang mencintai kamu ya. Seperti apa saat ini yang sedang ada di dalam perasaan dia terhadap kamu ya. Seseorang yang saat ini mencintai kamu. Tanganku hitam sekali ya. Habis main cat. Bagaimana saat ini perasaan dia? Ada The Hermit. Lalu ya, Patience ya. Dan Messenger of Water, Fake of Water, once again. Fortune Well. Oke, sepertinya di sini aku melihat seseorang yang saat ini mencintai kamu ya. Ini dia, perasaan dia saat ini yang dia lagi rasain. Dia sekarang ini diem. Kamu udah lihat belum? Ini yang masih ada ikatan ya, nggak ada putus-putus, nggak ada yang namanya on off atau kalian lagi pisahan, nggak ada lagi jaga jarak. Ini masih hubungan kamu sama dia, masih ada komunikasi, masih deket lah gitu ya. Intinya kalau ada apa-apa masih bisa gampang dihubungin gitu ya. Pengen tahu nih gitu soalnya dia nih gimana perasaannya ke kamu nih yang aku kasih lihat. Mungkin kamu ada sedikit mikir ya, kenapa sih dia kayaknya agak-agak diem gitu atau nggak ngomong sesuatu kayak gitu ya. Kamu mungkin ada pingin tahu dia kenapa. Aku di sini ada The Hermit ya, punya dia. Sepertinya dia tuh kayak lagi banyak mikir dan nggak mau apa ya, karena ini berdampingan dengan pasien, aku ngerasa dia kayak ngerasa tersakiti sama kamu gitu ya. Dia merasa tertindas saat ini ya, dia butuh bicara sebenarnya sama kamu gitu ya. Tetapi aku ngelihatnya kayak kamu tuh males gitu ngomong sama dia. Oke? Ini tentang energi atau perasaannya si orang yang lagi sayang sama kamu nih, yang dia masih ada komunikasi loh, nggak ada on offan ya, nggak ada blok-blokan, dan kalian masih hubungan, belum berpisah kok berpisah. Ini orang dicuekin nih sama kamu, oke? Ini bisa jadi energi Hermit adalah kamu, energi yang nyuekin dia ya, dan dia ngerasa kayak jadi korban korban atas sikap kamu yang kayak gedek banget gitu ngediemin dia. Akhirnya dia balik buat ngikutin gaya kamu, nyuekin kamu, dan dia sepertinya kayak tersiksa gitu loh ya. Dia ngikutin gaya kamu, cara kamu bersikap ke dia, tapi dia tersiksa ya, dia tersiksa nih pasien. Jadi korban banget gitu, kayak pengen pengen banget dia di tanya baik-baik sama kamu, pengen banget dia di ya bisa dibilang dikasih perhatian lah sama kamu di sini ya. Ada Messenger of Water tuh ya, dia pengen kamu memberikan sesuatu lah ke dia lah, intinya gitu, supaya perasaannya tenang, perasaannya damai gitu. Kayaknya dia terlalu apa ya, khawatir dengan kamu gitu, yang saat ini kok banyak perubahan ya. Di Hermit di sini bisa jadi dia dan kamu sama-sama berubah nih, dan berubahnya sih tiba-tiba gitu. Tapi aku nanti lihat tarik energi dari kamu ya. Dan di sini aku ngerasa sebenarnya perasaannya itu sayang sama kamu, udah tulus banget ya mencintai kamu gitu. Dan aku juga bisa bilang ini hubungan yang akan kekal abadi sepertinya. Karena di sini ada Wheel of Fortune yang terakhir ya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, ini prediksi aku aja. Seseorang yang saat ini mungkin kamu ngerasa males ngomong sama dia. Dia ngerasain kenapa sih gitu loh, kak kamu begitu gitu. Kenapa sih kok kamu berubah ya gitu. Akhirnya dia ngikutin nih cara kamu ya. Dan apa yang terjadi? Aku rasa dia akan alot ya untuk diajak berdebat kalaupun kalian ada permasalahan ya. Nanti kita cek bagaimana kondisi hubungan kamu. Aku mau lihat energi kamu dulu. Satu saja kartu energi kamu kepada dia seperti apa. As of Earth. Oke, kalau bisa dibilang ini adalah sebenarnya kamu pengen
melakukan sesuatu gebrakan baru, atau kamu punya rencana memang sudah kamu susun, sudah kamu pikir sejak lama, sejak jauh-jauh hari, mungkin tahun 2023 kamu udah nyusun rencana ini, atau mungkin di awal-awal tahun, atau mungkin belum, ya pokoknya udah jauh lah ya, kamu bikin rencana ini, sebuah bisnis kah, atau perjalanan bisnis, ataukah kamu memang ingin membuka lahan bisnis, atau mungkin kamu juga punya sesuatu yang apa ya, kayak fokusnya kamu mau di karir, fokusnya kamu mau di uang nih ya. Oke, kalau di sini ada seseorang yang tidak memiliki karir, tapi dia seorang apa ya, seorang yang sangat obsesi lah gitu ya untuk perubahan di keuangannya. Ya, aku rasa dia sudah nyusun rencana, bukan dia ya, tapi kamu sudah menyusun rencana, ini kan energi kamu. Dan pingin banget ini terrealisasi tahun ini dalam waktu dekat ini. Ya, entah kamu merasa, aku ngerasa di kartu ini kamu pingin memulai kehidupan yang baru dalam segala hal, dalam segala urusan. Ya, kamu mau memperbaikinya dari nol dulu. Ini bukan dari nol tanpa ada modal ya, tapi modal kamu cukup banyak, karena di sini As of Earth artinya apa? Koin yang besar ya, ataupun ini adalah persiapan kamu yang sudah matang dari jauh-jauh hari, udah disusun buat rencana ini gitu ya. Dan aku lihat kamu belum bergerak. Kenapa belum bergerak? Bisa jadi memang kamu ditahan energinya oleh si Wheel of Fortune di sini, energinya dia. Makanya kamu agak susah bergeraknya, nggak bisa bebas. Jadi cuman bisa membidik gitu, tujuan kamu mau kemana, tujuan kamu mau apa, tapi kamu masih belum start di garis ya. Masih lihat dulu, karena kamu sedang terlilit oleh energinya seseorang yang saat ini ngerasa sedih atas sikap yang sedang dilakukan sama kamu. Kita lihat juga kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Seperti apa? Ada Ten of Water, Fake of Air, Egg of Air, dan satu lagi Word, Four of Fire. Energinya gile gitu ya. Di sini kan aku ngerasa kamu memang pingin ngewujudin rencana kamu yang udah dari jauh-jauh hari kamu buat ya. Ternyata si energi dari hubungan kamu dan dia memang kayak solid ya. Mungkin dia adalah sosok orang atau pasangan yang memang selalu pingin disayang, diperhatikan ya oleh kamu. Mungkin kamu punya banyak kelebihan di sini ya. Kalau di sini kamu dapet As of Earth, bisa jadi mungkin energi kamu adalah energi tanah, energi bumi atau pentacle ya. Terutama itu mungkin dari energi tersebut ya yang membuat kamu punya kuat pendiriannya untuk kayak tidak mau terfokus ke dia ya. Kalau dia bermasalah, kamu tuh nggak mau ngurus sampai tuntas gitu. Mendingan udahlah langsung belok aja gitu, nggak mau nyelesain karena kamu udah tahu orang ini ribet dan banyak cicau-cicaunya, kamu capek. Kalau aku lihat dari kartunya kamu memang berhadapan kan, diri kamu mungkin bukanlah zodiak yang aku sebutkan di sini ya, karena energinya di sini kan energi bumi ya. Bukan berarti kamu zodiak tersebut, tetapi energimu tuh kuat seperti orang-orang ini gitu yang aku sebut ya. Dan yang kamu hadapi adalah seseorang yang berelemen water ya, Cancer, Pisces, Scorpio, terus berelemen api, Sagittarius, Aries, Leo. Nah, kamu tuh yang mana pasangan yang paling menyebalkan buat kamu ya? Aku rasa kamu udah tahu ya. Berhubungan dengan seseorang yang mungkin dibilang cukup drama tapi sebetulnya suhu semua ini ya, terutama Cancer dan Pisces di sini mungkin kamu nggak bisa ngelawan dia ya. Pinter banget pikirannya, komunikasinya, bahasanya dia alibinya banyak sekali. Dan kamu, kalau kamu punya pasangan yang berzodiaknya Leo juga dah, kamu kalau udah
kena sama dia dan dia udah cinta banget, susah kamu mau melarikan diri dari dia. Misalkan kamu sudah tidak punya perasaan nih sama dia ya, karena di As of Earth di sini kamu punya rencana sesuatu yang besar buat diri kamu, buat perkembangan, buat kemajuan kamu, tetapi kamu nggak bisa kemana-mana karena kayak apa ya, ada garis yang menjaga kamu supaya tidak jauh dari mereka ini ya, karena mereka, aku lihat kondisinya memang di sini. Hubungan kalian dalam keadaan dekat saat ini. Ten of Water ya. Kamu sama dia tidak dalam keadaan berpisah. Kamu sama dia kadang bahagia, kadang menderita ya, suka duka ada ya namanya dalam sebuah hubungan. Dan aku lihat di sini juga ada fake of air, artinya memang di sini sering adanya kesalahpahaman di dalam komunikasi ya. Pemikiran kamu dengan pemikiran dia nggak pernah sejalan ya, nggak pernah sejalan, tapi tujuannya sama, visinya sama, pingin bahagia, pingin harmonis, tapi nggak sama cara pencapaiannya. Kamu mikirnya mungkin apa-apa itu harus ngomong dulu sama kamu gitu, kalau dia ngerasa dia punya kekuatan untuk bisa mengambil tindakan sendiri. Tapi kan kamu dan dia berpasangan, seharusnya dia minta izin, misalkan ya sharing tentang sesuatu. Kalau dia menganggap kamu adalah pasangannya, mestinya dia meminta izin, mestinya dia sharing lah gitu, apalagi dalam hal-hal penting. Tapi dianya ini mungkin apa ya, punya obsesi atau punya kekuatan yang aku sendiri mampu kok, aku ini pencapaian aku kok, jadi ngerasa dia kuat, ngerasa dia hebat, jadi dia tidak memikirkan ikatan hubungan kalian. Tapi saat ada permasalahan, dia pinginnya kamu dilibatkan di dalam masalah ini. Cuman di setiap kali ada sesuatu yang penting, dia nggak pernah memasukkan kamu di dalam urusannya. Tetapi nanti kalau ada masalah, kamu nih keseret-seret, kamu nih dibikin susah sama dia gitu. Dia maunya seperti itu dan kamu nggak suka dengan hal seperti ini. Dari sinilah kamu banyak perubahan sikap terhadap dia ya. Sepertinya permasalahan yang di dalam hubungan ini kebanyakan tuh dari dia yang sifatnya selalu sok kuat gitu ya, sok kuat, sok bisa, dan kamu tuh nggak pernah dilibatkan. Emang siapa sih kamu gitu loh, siapa sih gue, tapi dia nggak pernah mikir siapa gitu loh, kamu itu siapa ya. Dia nggak pernah narik kamu tuh pasangannya gitu. Jadi kamu juga perlu tahu, kamu harus memberikan izin kepada dia sebisa mungkin gitu, rayu gitu ya. Kalau memang kamu adalah tipe orang yang keras, dia pasti paham lah gitu ya, berhubungan sama kamu sudah berapa lama, pasti paham lah bagaimana caranya bicara sama kamu, meminta persetujuan gitu. Tapi kadang-kadang kala dia berpikirnya karena dia mampu, dia selama ini berhasil hidupnya ya tanpa bantuan kamu, dia merasa kuat, jadinya dia nggak pernah mengajak kamu di dalam berpikir menuntaskan sesuatu yang sebenarnya kamu seneng kalau dilibatkan, karena kamu merasa kamu adalah bagian dari hidup dia. Tapi dia tidak melibatkan kamu karena apa? Karena dia merasa kuat, merasa pintar, merasa dia ya nggak butuh kamu. Tapi saat kamu mau pergi, dia kayak ngelarang gitu ya, kayak mengunci, kayak mengikat kamu untuk nggak bisa keluar loh. Sebenarnya gimana perasaannya? Sebenarnya pingin sama kamu, dia punya cinta yang tulus, tapi cara dia memperlakukan kamu dan di dalam hubungan ini penerapannya dia nggak ngerti gitu loh, nggak tahu gitu, dia nggak hafal dengan karakter kamu. Dia maunya dia terus yang dimaklumi, tetapi dianya tidak bisa melakukan sesuatu yang baik kepada kamu, menerapkan sikap yang baik kepada kamu ya. Jangan terlalu lebay, jangan terlalu mungkin terlalu romantis juga, kamu nggak terlalu suka, tapi kamu bisa dihargai, dihormati gitu aja. Itu yang menjadi keinginannya kamu. Kalau aku lihat di sini sebagai stand of water di sini ya, dan fake of air ini adalah kesalahpahaman gitu antara kamu dan dia dalam komunikasi dan cara berpikir. Akhirnya di hubungan ini pun ada kesulitan, ada egg of air, mau pergi tuh susah melangkah. Kamu udah nggak mau tahu dengan situasi, kondisi yang terjadi pada dia. Apapun keputusannya dia, kamu nggak peduli. Apapun keadaan dia, kamu nggak peduli. Tapi kamu nggak bisa pergi dari dia. Terikat. Terikat apa? Energi dari dia. Sehingga seperti apapun kamu melakukan usaha, susah untuk keluar dari hidupnya dia. Word.
Ya, di dalam asmara ini, di dalam hubungan ini terus, kalau ini adalah terjadi setiap hari, ini akan terus terjadi selama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tidak ada perubahan, tidak mau belajar dari pengalaman yang sudah terjadi dari tahun lalu, tahun lalu, misalnya seperti itu. Diabaikan, masalah ada hikmahnya, diabaikan. Jadi dia tidak mau mengerti, mempelajari karakter kamu, mempelajari apa kekurangan dan kelebihan kamu, justru dia selalu mengabaikan. Kamu banyak belajar tapi dia enggak, jadi enggak bisa balance. Jadi kamu di sini muter-muter di hubungan itu, muter-muter karena nggak nyambung terus. Kamu capek dong, pada akhirnya kamu udah dari jauh-jauh hari punya rencana gitu ya, yang pingin kamu realisasikan harus nyata, tapi di sini kok kayak terbang, kamunya kayak berada di kayak ngegantung sih gitu, kok nggak bisa gerak nih gue gitu ya. Karena ya itu, karena energi kamu juga ada perasaan sayang sama dia ya, perasaan lebih kepada tidak ingin melihat dia susah, tidak melihat dia dalam keadaan menderita. Kamu menjatuhkan diri kamu ke dalam lumpur penderitaan, sedangkan dia nggak pernah ngertiin kamu, tapi kamu memikirkan keadaan dia, bagaimana dia nanti, bagaimana dia besok gitu, tapi dia nggak pernah mikirin kamu gitu loh. Apa yang terjadi sama kamu, apa yang sudah kamu korbankan, dia nggak mikir ke sana. Dia mikirnya dia dan dia sudah berkorban kepada kamu, dan dia meminta validasi lah dari apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, sedangkan kamu tidak diberikan kesempatan. Di sini egg of air, di sini ada sebuah kesalahpahaman yang cukup besar, yang di sini hanya kamu yang mengalah, tapi dia ini selalu bikin masalah melulu. Dan selalu bikin masalahnya adalah di komunikasi dan cara kamu nggak kepikiran, kok otak dia kayak gini ya, nggak nyambung sama kamu, ini sebenarnya hubungan apa gitu, tapi kok dia nggak pernah izin ngelibatin, kok main rahasiaan, main di belakang gitu kan. Misalkan punya bisnis besar dia, tapi mainnya di belakang, nggak ngomong, atau ada acara apa dia nggak bilang, tiba-tiba kamu harus siap karena dia tahu mungkin personal branding kamu bagus, dia nggak pernah ngerasa ragu untuk dadakan ngasih tahu kamu. Padahal kamu juga butuh persiapan, karena kamu juga harus terlihat baik, rapi, dan elegan gitu. Mungkin di depan orang lain, di depan keluarganya, atau mungkin juga ya aku lihat kan kalau di elemen tanah ini kan selalu ingin terlihat perfect ya. Dan dia nggak mau ada celah orang lain bisa merendahkan, menginjak-injak, menghina diri dia. Jadi memang sudah pasti di sini adalah kesalahpahaman dalam pemikirannya dia, dan dia kurang menghormati atau menghargai keberadaan kamu sebagai pasangan. Seperti itu ya keadaan kondisi saat ini hubungan kalian. Dan kalaupun kalian sekarang udah resmi pacaran atau menikah, ya udah lama, ini memang sangat berat dan susah kamu untuk keluar dari dia karena ikatan ini. Karena ikatan hubungannya sudah lama, kamu mau ninggalin dia ragu, dia juga nggak seperti kayak nggak sanggup lah gitu ya untuk melalui jalan dari nol lagi. Kita lihat ya sampai ke depan hubungan kamu sama dia akan seperti apa, hubungan kamu ke depan dengan dia akan seperti apa. Oke, ada As of Fire ya. Ini oke, ada The Emperor. Ke depan akan seperti apa hubungannya? Ada Star. Dan ada Ten of Earth. Wow. Four of Water. Oke. Ini kalau hubungannya udah nikah sih lu susah banget lu mau kaburnya. Oke, gini ya. As of Air, kedepannya akan seperti apa? Banyak sekali masalah dan tragedi yang ada di hubungan kamu sama dia, terutama ya kalau misalkan ada sesuatu yang ingin baru mau didirikan, atau kamu mau melakukan apa, ini kamu selalu ada pertentangan dari dia. Dia tidak dan kurang percaya sama kamu ya, karena mungkin dia punya energi yang rendah, jadi sulit banget untuk mempercayai kamu. Energinya terlalu rendah ya, orang ini itu keras. Ada Emperor ya. Berarti di sini dalam hubungan ini ke depan akan ada banyak emosi, yang mana ini melibatkan tenaga juga.
Jadi nggak cuman ucapan nanti yang kasar ya, tenaga juga keluar dan batin kamu juga tersiksa karena memang ini orangnya cukup keras banget. Kamu juga sudah mengimbangi karena memang kamu harus mengimbangi, kalau enggak dia ngerasa kuat gitu ya. Kamu sebagai partner udah cukup mengimbangi tapi banyak mengalah untuk belakangan ini. Sebenarnya bukan karena kamu lemah dan takut, tapi ya kamu sedang menunjukkan atau sedang mengumpulkan energi untuk bisa melakukan yang benar-benar dahsyat ya, karena kamu juga nggak mau terlalu terikat walaupun sudah lama hubungannya, kamu nggak peduli. Oke, di sini ada star soalnya. Udah mau lama kayak mau baru, kamu nggak peduli lah gitu ya. Kalau memang ada kesempatan untuk sukses buat kamu ya kenapa enggak gitu. Kamu nggak mikir tua, nggak mikir usia, tapi yang jelas kamu harus bebas, kamu harus lepas karena keberuntungan kamu tuh bukan ngikutin dia mulu. Kalau memang dianya nggak bisa balance sama kamu ya ke depannya gitu ya, udah kenapa gitu loh. Kalau masing-masing kan jadinya nggak beres ya. Kalau aku lihat di sini secara segi rezeki memang bagus ya di kamu ataupun dia. Bersatu pun juga bagus karena energinya sama-sama api, sama-sama mendukung, kebakaran gede banget. Jadi kalau kamu punya bisnis berdua sama dia, ini kalau di join jadi bagus, tapi mungkin sifatnya kalau api kan agak keras, agak panas ya. Jadi bawahnya maunya berantem, kesenggol dikit belagu gitu ya. Seakan-akan dia mampu untuk keluar sendiri tanpa bantuan kamu. Padahal kamu udah pasangan nih, kamu tuh pengennya ikut sertakan, cuman dianya laga-laganya itu kayak ngebosi gitu ya, ngebosi kamu maunya dianggap sebagai ayang sayangnya, tapi dia ngebosin kamu males gitu loh ngedampingin dia itu ya. Kalau aku energinya ngelihat As of Air nih banyak kan perang ribut ya. Jadi selalu pengen ngelangkah pergi terus kamu dari dia, tapi kayak terhambat ya, terhambat di sini oleh perasaan kamu tuh kayak lemah ya, lemah terhadap dia karena mungkin hubungan ini sudah cukup erat ya, membuat kamu tuh kayak masih banyak berpikir berulang-ulang untuk meninggalkan dia atau bagaimana. Mungkin kalau kamu sudah menikah dan punya anak, ini yang memberatkan kamu mungkin bisa jadi adalah anak ya, karena ini ada energi Cancer, di mana Cancer itu adalah energi seorang ibu. Jadi dia melindungi, jadi dia memikirkan masa depan dari orang yang ada di sampingnya ya. Dia bagaimana kehidupannya ke depan, bagaimana kesehatannya ke depan gitu ya. Dia memikirkan banget. Itu energinya dari si Cancer ya. Tapi kalau aku lihat di sini untuk energi apinya memang kurang respect gitu ya. Dia terlalu keras gitu, terlalu berapi-api menginginkan kesuksesan, tapi dia kurang memakai hati dengan kamu ya. Jadi dia seakan-akan tuh kamu harus ikutin gaya dia. Kamu udah ikutin, kamu udah imbangin, tapi dia kurang bilang terima kasih atau menghargai kamu. Jadi kamu di sini ngerasa, ih apaan sih kok gua diginin banget. Ya karena energi tanah cukup lumayan tinggi gitu ya kedudukannya. Jadi sepertinya dia punya apa ya, pemikiran yang cukup hebat tapi disepelekan gitu ya. Dia energinya rendah soalnya ya, angka-angkanya. Jadi dia selalu nganggap dia tinggi, padahal kamu punya doa yang mungkin mustajab ya. Tapi ya dia seperti itu. Aku lihat mungkin karena ini adalah energinya si kamu ini ya, mungkin kamu ini adalah energi tanah, dimana kamu juga dilindungi oleh Dedi Saturnus ya. Saturnus bisa jadi apa yang jadi ucapan kamu jadi kenyataan gitu. Apalagi energi tanah itu termasuknya apa teman-teman, untuk itu ya wage ya, bisa jadi lagi juga ya. Ya sepertinya gitu deh, kalau sudah bicara itu pasti kayak itu geni gitu, langsung kenyataan gitu. Tapi kamu perang sama orang ini ya, pasangan kamu sendiri yang sebenarnya, ih kok bisa sih kayak gini, padahal pengennya ngedukung dia tapi dia kayak ngerendahin kamu gitu ya. Dia pengennya muncul seakan-akan dia hebat sendiri, tapi harusnya dia tahu nih kelebihannya. Kamu tuh tahu, oh kelebihannya pasanganku adalah ini yang harus aku dukung, tapi dia pinginnya muncul gitu, kamu tuh direndahin terus di depan orang. Ini yang bikin kamu tuh udah males ya. Bukan karena perempuan, bukan karena seseorang yang ada di luar, tapi sikap dia yang kurang mengerti diri kamu, keberadaan kamu, dan bagaimana apa ya, dia memberikan kewenangan lah di dalam hubungan ini. Misalkan kamu diikut sertakan lah
kalau kamu adalah pasangannya ya kamu dijadikan bosnya lah gitu ya. Jadi kamu dimintain izin, dimintain sesuatu harus dari kamu dulu nih ucapannya baru dia jalanin. Nah, itu baru bener gitu ya. Apalagi kalau kamu di sini pendengarku adalah perempuan. Harusnya sebagai laki-laki kan meminta izin kepada perempuan. Perempuan seneng ditinggikan derajatnya oleh si suami atau pacarnya gitu ya. Tapi kalau kamu yang pendengarku adalah seorang laki-laki dan kamu juga lebih seneng, kamu ngerasa dihormati, dihargai ya, dikasih kedudukan tertinggi, dikasih mahkota lah intinya gitu ya, sebagai pemimpin gitu. Jadi apa-apa dia nanya ke kamu, apa-apa dia harus ngomong dulu. Kalau belum ngomong dia belum berani ngambil kesimpulan, walaupun itu adalah misalkan penting banget, tapi di dalam kehidupannya kan ada kamu. Misalnya kamu adalah masa tuanya dia nanti dia ngurus kamu, jadi dia sangat harus dengerin kamu. Tapi ini enggak gitu ya, dia punya pemikiran sendiri karena merasa hebat. Harusnya kalau memang sama-sama hebat dia bisa punya pemikiran yang tinggi ya. Oh iya ya, ini kan pasangan saya ngalah dulu deh, saya rayu dulu deh, supaya apa, supaya nanti dia mengizinin aku. Nggak mungkin orang keras ini bisa nggak lemah hatinya, pasti lemah dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan. Ya rayu aja gitu, nggak bakal nyampe 5 jam gitu kan ngerayu, nggak bakal sampai 1 tahun, cuma semenit aja pasti langsung mau dirayu gitu. Yang namanya menghormati, menghargai, memanjakan pasangannya adalah kewajiban, ya nggak sih? Kalau meminta sesuatu di sini enggak. Ya, tapi secara lihat kondisi ke depan hidup ini akan baik buat kalian. Kalau aku lihat ya, kalian mau membuka usaha ini bagus, ada jalan kesuksesan, energi api ya. Artinya semangat kamu sama dia tuh berapi-api, menggebu-gebu. Kamu mau melakukan apapun aktivitas kamu di dalam bisnis nih bisa aja terjadi. Karena kamu sebenarnya tanpa dia kamu kuat, dia tanpa kamu juga sebenarnya bisa gitu ya. Bisa sama-sama jalan gitu ya. Di sini ada The Emperor, punya sifat yang sama-sama keras, udah tahu, udah pasti bisa ngelangkah ke depan kayak gimana walaupun masalah ini besar sebesar apa ya, mungkin gunung meletus aja kamu berdua mungkin masih bisa berantem. Gak saling menyelamatkan diri karena saling kerasnya gitu ya. Pengen dibilang pahlawan atau pengen dibilang yang paling kuat, ya enggak sih? Susah banget di hubungan itu ya, sama-sama pengen kuat tapi sebenarnya hatinya feminim, pengen dimanja, pengen dihargai, pengen disayang gitu loh, dilemah lembutin, tapi terlalu kepedean dianya. Karena ngerasa kuat ya, ngerasa berhasil dalam segala urusan, dan dia jadinya punya pemikiran yang agak berat gitu ya. Di dalam hubungannya susah kalau cuman kamu yang berjuang untuk melindungi hatinya dia. Mungkin siapa yang ada di dekat dia kamu jagain ya, tapi dia nggak ngerti keadaan kamu nih kayak gimana, dia nggak mau tahu, dia pengennya kamu maklumin terus ya. Ada Ten of Earth ya, udah pasti kalau kamu sekarang dalam hubungan pernikahan, kamu tinggal bersama orang tua. Nggak tahu ini orang tua kamu atau ini adalah mertua kamu. Kamu tinggal di dalam tanah atau lingkungan atau rumah di mana keberadaan kalian ini ada saudara, ada sepupu kah, ada keponakan kah, ada mertua kah, ada tante kah? Bener nggak? Kalau nggak berarti jangan. Kalau yang masih pacaran hati-hati nih ya. Kedepannya apa? Kedepannya jika kalian menikah, kamu akan mungkin hidup di dalam satu rumah dengan ya salah satu anggota keluarganya. Walaupun mungkin di sini banyak harta ya, banyak warisan, banyak koin dan banyak keberuntungan, tapi kamu di sini akan sangat sering sakit dan sering menangis. Four of Water, sering sedih hatinya. Kenapa? Karena energi dia tidak melindungi kamu. Terlalu panas, terlalu hebat, terlalu semangat, sehingga dia selalu memikirkan dirinya, kesuksesan dirinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki yang dipikirin adalah dia. Pingin terlihat sempurna di mata orang, pingin terlihat hebat di mata orang, tapi dia lupa dengan seseorang yang memberikan kestabilan di dalam kehidupannya. Dia, kamu Four of Water ya, 4 cangkir. Kamu memberikan kestabilan di 4 posisi penjuru angin, tapi dia nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu ya kegunaannya kamu untuk apa. Kamu diabaikan di sini di Four of Water. Kamu merasa sedih,
merasa sering putus asa, tetapi kamu di sini tidak pernah menampakkan kegelisahan kamu, kesedihan kamu, tapi hanya beberapa orang mungkin ya, karena ini energi Cancer, udah pasti ini energi ibu, dimana ibu juga sering curhat atau sering merasa capek, kelelahan atas segala urusan, usaha ya, pekerjaan yang dia lakukan, semua bercabang dikerjain dalam dalam tenaga satu orang. Seorang ibu bisa ngerjain segala hal gitu ya, tapi dia nggak ada yang memperhatikan dia itu butuh bantuan, butuh kasih sayang, perhatian, hadiah, sesuatu yang bersifatnya hiburan. Tidak ada, dia ngerasa apa, personal branding dia adalah seorang ibu, maka dia harus bisa ngerjain segalanya sendirian gitu. Di dalam urusan percintaan ini juga kayak gitu loh ya. Kalau memang dia adalah tipe orang yang setia gitu, dan kamu di sini kayak dituntut untuk ngikutin ekornya dia terus gitu, walaupun dia salah jalannya kamu ngikut aja gitu. Terus apalagi kalau benar, tapi kalau saat dia mendapatkan keuntungan dia rada perhitungan. Jangan deket-deket buntut gue, nanti gue kenapa-napa sakit, keinjek lagi, gue nih sakit nih nanti. Ya orangnya kayak gitu ya, nggak boleh ketowel buntutnya, marah gitu ya, harus terus dijunjung. Dan sedangkan kamu bukan orang yang penjilat gitu, kamu energinya tanah gitu loh, mana mau digituin ya kan. Dan ini Four of Water ya, udah pasti banyak air mata di hubungan kalian. Sebenarnya kamu pengen pergi banget di sini, cuman nggak ada cara untuk keluar ya. Kita lihat adakah kedepannya seperti apa. Aku lihat sih memang ada pernikahan di antara kamu sama dia, tapi di sini banyak sifat dia yang mendominasi di hubungan ini dan kamu banyak mengalah. Aku lihat di kemudian hari seperti itu. Lihat energinya ya, jikalau terjadi perpisahan, apa yang akan terjadi padamu? Jikalau terjadi perpisahan antara kamu dan dia, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Oke, di sini ada transformation, ada Eight of Fire, ada Queen of Fires, Nine of Water, dan Ace of Water. Oke, kita lihat ya. Kok banyak sekali yang keluar, padahal aku ngambil satu doang. Oke, teman-teman, aku jadi lupa deh pakai satu kartu. Ace of Water. Apa yang akan terjadi? Banyak kesedihan, banyak air mata ya, energi kamu terkuras juga saat ada perpisahan. Kenapa? Karena kamu sebenarnya juga sayang sama orang ini ya, kamu sayang dengan dia. Sebentar ya teman-teman ya, kita perbaikin dulu kameranya. Dia juga sebenarnya kamu sebenarnya sayang pada saat perpisahan itu terjadi ya. Yang ada adalah kamu banyak air mata juga, karena ya itu udah dalam ya hubungannya. Dan di sini ada Nine of Water, tapi kamu merasa tenang secara batinnya, kamu merasa tenang, kamu bisa punya batasan, dia nggak akan bisa melukai kamu ya. Dia tidak akan mengganggu kesenanganmu, mengganggu istirahatmu, mengganggu pemikiranmu, cita-citamu. Di sini kamu cukup bahagia di Nine of Water ya. Walaupun awalnya kamu sedih dan gugup lah ya, namanya baru pertama mungkin berpisah, tetapi yang ada nanti akan ada banyak air mata dan juga kerinduan terhadap sesuatu yang sudah kalian jalani bersama. Itu udah pasti ada banyak kenangan. Dan kedepannya akan seperti apa lagi? Ada Nine of Water, ketenangan batin. Dia tidak akan bisa melakukan sesuatu lagi selama berpisah ya, karena dia sudah banyak mendapatkan mungkin kebebasan selama menjalin hubungan dengan kamu. Kamu tidak membatasi diri kamu disakiti atau apa gimana ya, kamu sebenarnya kamu nggak terima kamu disakitin sama dia, tetapi karena dekat ya, karena kamu karena kamu masih ada ikatan, atau kamu masih pacaran, atau kamu udah nikah di sini, jadi kamu memaafkan terus, biarin aja lah, nanti juga dia sadar, tapi nggak sadar ya. Jadi kamu selalu saja mengatakan nanti sadar, tapi emang nggak sadar kalau kamu nggak pergi. Di sini ada Queen of Fire ya.
Dan oke, udah pasti banyak perubahan yang terjadi sama kamu karena di sini ada transformation ya. Banyak perubahan yang ke arah positif. Kamu mungkin juga lebih cantik ataukah lebih rapi, lebih cakep gitu buat laki-laki ya. Ini di sini aku ngerasa Queen of Fire, banyak seseorang yang akan tergoda sama kamu gitu ya. Aduh, langsung aja tuh energinya keluar ya. Banyak orang yang menggoda kamu, terutama juga dia ya. Kalau dia sudah jadi mantan kamu, dia akan selalu cari kepoin kamu karena dia juga masih ada punya perasaan yang cukup tinggi, gairah yang cukup besar ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dia dapatkan mungkin juga atas usahamu, dan dia juga lihat bagaimana semangat kamu, gairah kamu, dia tahu gitu ya kekuatan kamu, makanya dia akan sulit buat pergi juga, pasti akan kepoin. Queen of Fire ya, punya daya penggoda yang cukup tinggi. Kamu kan bukan orang yang mungkin diem-diem baik ya, orang lain mungkin ngerasa wah tertarik karena kamu pinter, karena kamu mungkin juga secara aura kelihatannya enak dipandang. Oke guys, lanjut ya. Tadi keputus. Ya ampun, ternyata aku kan ngomong aja ya. Ternyata itu udah putus dari videonya, udah nggak nyala gitu, kepanasan ya. Oke guys, ini tambahannya ya. Mungkin sesuatu yang akan terjadi pada saat kamu sudah meninggalkan dia ya. Kamu banyak perubahan ke arah yang positif. Ini akan banyak beberapa orang mungkin juga tertarik, bahkan mungkin kamu lebih seperti kayak gampang ya mendapatkan sesuatu ya. Magnet kamu semakin kuat gitu ya, semakin daya rekatnya semakin kuat, sehingga siapa saja yang kenal, yang deket, komunikasi itu udah pasti nyantol, udah pasti kayak seneng gitu ya. Dan ada candu lah kalau ada mungkin sebuah obrolan yang bikin mereka akan selalu kembali ke kamu ya. Sesuatu yang baik yang akan kamu dapatin ya kalau kamu sudah benar-benar memutuskan untuk lari dari orang ini gitu ya. Kamu nggak perlu takut. Apa yang terjadi di depan nanti ya belum tentu seperti yang kamu takutkan, bayangan yang jelek-jelek. Pada kenyataan adalah hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kamu punya energi tanah, bumi, pentacles, kekuatan, keyakinan yang kamu miliki, energi kuat yang kamu punya ini membuat diri kamu tuh kayak selalu berpikir positif. Bahkan ketakutan kamu mungkin hanya sebeberapa aja, mungkin kamu takut dengan naik pesawat atau mungkin takut dengan ketinggian, hanya itu aja mungkin. Tapi untuk yang lainnya mungkin kamu masih bisa melewati, masih bisa menghadapi ya. Seperti itu yang akan nanti dialami jika memang sampai kamu lari dari hubungan ini ya. Ada Egg of Fire, mungkin kamu di sini ingin merealisasikan atau ya terjadilah, terwujudlah apa yang menjadi keinginan kamu selama ini. Sudah sejak jauh kamu mungkin sudah memplanningkan, dan ini akan terjadi. Tempat yang kamu sukai, seseorang yang mungkin juga akan menemani kamu, ataupun juga suasana wilayah apa ya, kayak kamu akan pindah atau berada di tempat yang seperti yang kamu impikan, seperti yang kamu mungkin sudah targetkan ya. Kamu akan dapet gitu karena kamu akan mencapai targetmu sesuai dengan planning yang sudah kamu list gitu ya, yang sudah jauh-jauh hari kamu buat. Dan di sini aku lihat ada Egg of Fire ya, dan banyak orang yang wow seneng deket sama kamu. Bahkan mungkin energi orang-orang yang sudah lama tidak komunikasi, orang-orang yang sudah jauh dari kamu, yang sudah putus komunikasi, putus hubungan, semua akan kembali terkoneksi. Tapi ini buat perbaikan, bukan untuk hal-hal atau karma buruk yang terjadi nanti ke depan, tidak ya. Di sini kamu mungkin juga akan merapatkan barisan, atau mungkin banyak partner yang ngajak join kamu bisnis, atau entahlah ya, sesuatu yang baik yang akan melindungi kamu, menaungi kamu, dan ada di jalan kamu ke depannya nanti. Kamu boleh cek di Egg of Fire di Google deh ya. 8 tongkat seperti apa sih? Energi 8 api ini seperti apa sih? Ada kestabilan, balance ya. Dan apa aja yang kamu pingin tuh kecapai, target yang kamu inginkan tuh kewujud gitu. Meskipun tuh lokasinya nggak mungkin, atau mungkinkah itu besarnya yang kamu harus keluarkan itu nggak mungkin, tapi jadi mungkin semuanya ya. Bisa saja kamu berada di luar negeri, di luar kota, di luar daerah lah ya, habis menyelesaikan atau kamu lari dari hubungan ini, yang terjadi seperti itu ke depan nanti. Bahkan ada banyak kesempatan hidup
bahagia sesuai dengan mimpimu, dan disinilah kamu akan merakit hal-hal yang baik dari nol. Tapi nol di sini bukan berarti kamu tidak memiliki apapun ya, tapi kamu justru dengan pengalamanmu berarti akan menjadi jauh lebih bagus hidupnya gitu. Ini kalau saja kamu mengambil jalan itu ya. Jadi aku juga nggak saranin, tapi kalau memang udah nggak kuat ya kenapa enggak gitu ya. Dan apa yang akan terjadi pada diri dia setelah kamu tinggalkan? Apa yang terjadi di sini? Ada bird, ada lady, ada heart, ada siege, dan sweep, satu lagi ada rider ya. Kalau aku lihat seperti ini, dia akan mengalami apa? Tentu saja kerinduan, pingin berkomunikasi ya, itu hal yang normal. Dia akan merindukan hal-hal yang pernah kalian lewati bersama. Kenangan tuh banyak banget, bahkan mungkin omongan orang akan jadi kenangan buat dia ya. Pertanyaan orang lain akan memberikan dia juga, mengingatkan pada kenangan kalian gitu ya. Sesuatu yang baik yang dia lewati jadi kenangan juga gitu kan ya. Dan akhirnya apa, dia banyak mendapatkan gosip, mendapatkan ucapan, mendapatkan ada yang nyampein aja tentang kamu, membuat dia semakin rindu sama kamu. Pada akhirnya setelah berpisah, dia baru akan ngerasain seberapa berharganya kamu berada di dekatnya, di samping dia gitu. Seberapa berharganya kamu sebagai sosok pendamping atau pasangan buat dia gitu. Ada heart di sini teman-teman. Cintanya tumbuh di saat kamu sudah pergi dari dia, baru ngerasain, oh iya selama ini orang yang terbaik itu adalah dia. Kenapa ya? Aku baru sadar. Ya seperti itu, di mana-mana seperti itu. Kalian pasti sering denger ya, banyak orang-orang dari bule ya, banyak-banyak motivator dari bule-bule, dari juga dalam negeri ya. Selalu banyak yang menyampaikan, biasanya cinta itu akan terasa, akan kamu ingat, akan kamu rindukan itu di saat seseorang yang tulus gitu ya, mendampingi dan mencintai kamu itu pergi dari kamu, baru kamu sadar gitu ya, baru dia sadar, baru kita sadar, oh iya orang itu ya gitu. Akan banyak kekacauan di sini, dia akan berubah karakternya, mungkin lebih keras ya, tidak bisa menjaga ucapan, dia sering menyakiti orang dengan ucapannya, terutama kepada lawan jenis, karena ada rasa sakit di dalam batin dia terhadap hubungan dengan kamu, membuat luka yang cukup dalam ya, karena putus dari kamu hubungannya. Jadi dia gampang bicara jelek terhadap lawan jenis, tidak menghormati ya. Dia selalu memandang semua sama seperti yang dia alami, dianggapnya dia paling benar, dan dia paling benar ya. Dia sulit untuk mendapatkan koreksi dari orang lain, tidak mau berkaca, bercermin dari kesalahannya. Ucapannya tambah lama tambah sering keluar menceracau gitu loh. Ya kenapa? Karena rasa sakit yang dia alami, yang dia rasain, membuat dia seperti itu, punya energi buat nyakitin dengan mulutnya. Sebenarnya dia nggak mau, tapi itu tidak sengaja dan jadi habitnya dia nanti ke depan. Dan itulah yang membuat dia nanti akan banyak masalah dengan pekerjaannya, ataukah dengan usahanya, atau dengan kesehatannya sendiri. Kalau udah gitu, udah kehilangan banyak hal, misalkan ya dengan kepergian kamu, di sini banyak kegagalan, hilanglah semua apa yang sudah dikumpulkan bersama atau mungkin yang sudah diwariskan ya, itu akan hilang sedikit demi sedikit, karena apa? Ucapan dia banyak nyakitin orang juga. Ada aja, apalagi kamu ini berada di zodiak Capricorn dan Aquarius, atau Libra dan Pisces. Kamu punya energi Saturnus ya, kamu dilindungi planet Saturnus. Bayangkan saja orang yang berbuat jahat sama kamu akan dihukum sama semesta seperti apa. Jadi kamu nggak perlu balas dendam, kamu lihat aja dulu, santai duduk dan lihatin apa yang akan terjadi sama dia. Pasti yang dia banggakan itu ya itu yang akan habis gitu. Yang dia sering sombongkan ke kamu nih, itu yang akan
lama-lama memudar cahayanya gitu. Baru kalau sudah kesusahan, kalau sudah nggak mentok, pasti dia cari kamu, Raider. Dia cari kamu. Ada yang datang nyari orang masa lalu, ya seseorang yang nyakitin kamu ini gitu ya, yang orangnya nggak bisa balance di dalam hubungan, ya nggak pernah ngerti maunya dimaklumi kalau kamu run dari dia, dan ini yang akan terjadi pada diri dia gitu ya guys ya. Ini energi dari siapa? Ini aku lihat ada Capricorn ya, ada Aquarius, ada Virgo, Taurus, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Sagittarius, ada Cancer, Aries, Aquarius, Cancer, dan ada Gemini, Sagittarius, Leo, Leo ada banyak ya. Jadi guys, kalau kamu mau mendapatkan sosok seorang pasangan di masa depan seperti apa, cek birth chart kamu di Google deh, cari deh ya. Dan cari rumah kamu Jupiter ya. Kalau kamu berhasil kelahiran kamu atau birth chart kamu tentang masa depan atau planet Jupiter kamu ada di rumah ke-12, dan rumah ke-12 itu adalah Pisces, kamu beruntung, hidupnya banyak keberuntungan. Karena kamu di sini dikasih intuisi yang cukup tajam ya, jadi kamu bisa tahu mana tempat yang baik, mana orang yang gak baik. Secara energi nanti pengalaman ini akan membawamu kepada yang memiliki energi yang sama dengan kamu. Mungkin energi orang yang saat ini bersama dengan kamu lebih rendah, kamu lebih tinggi, sehingga pemahaman kamu lebih baik daripada dia. Dan dia selalu mengulas kekurangan atau sesuatu yang kamu banggakan, dia hina atau dia rendahin gitu ya. Dia selalu ngeremehin kamu dengan keyakinan yang, misalkan kamu kerjanya adalah sebagai seorang lawyer, dan kamu selalu nanti diajak lawyer katanya dapat apa sogokan ya. Jadi kayak gitu cara merendahkan kamu. Misalkan ya, kalau misalkan kamu seorang polisi, kamu dikatain seperti apa. Pokoknya cari hal-hal yang bikin kamu sakit. Jadi pasangan kamu ini rendah energinya, jadi bawaannya pengennya dia yang selalu dipuji gitu sama kamu, dan di sini nggak balance energinya, bikin kamu nggak muak dengan sikap dia, dengan kesombongan dia. Pada akhirnya kalau kamu pergi, yang terjadi apa? Tadi yang sudah aku sebutin, dan apa yang dampaknya bakal dia rasain ini yang ya teman-teman semuanya memang harus hati-hati. Hati-hati banget ya. Kadang penampilan kayak orang beragama, agamis, ternyata menyedihkan ya. Atau orang yang mungkin kamu ngeliat tuh orang bertato gitu ya, merokok, ternyata tuh dia baik banget gitu ya. Terus dia mau apa ya, mau memelihara atau merawat kamu dengan baik, selalu memuji kamu. Wow, kita jangan melihat orang dari covernya ya guys ya. Jajaki orangnya. Terlebih lagi kita harus selalu memakai etika kita supaya kita mengetahui seperti apa sih dia, biar nggak nyesel ya. Kalau bisa sih cari yang setara lah teman-teman ya, supaya apa, supaya kamu tuh tahu keberadaan kamu tuh bener-bener diharapin. Jangan cari orang yang lebih ya dari finansial kayak, tapi kalau emang udah jodoh memang mau gimana lagi ya. Itu semua memang tergantung, ya enggak juga sih, enggak juga tergantung jodoh, enggak juga tergantung Tuhan, tapi memang doanya kita ini loh, yang membawa kita kepada hal yang kita inginkan. Oke, guys, kita lihat ya energi dari inisial siapa sih ini. Emang cukup mengerikan. Ya, zaman sekarang cari pasangan tuh susah loh guys. Kalau nggak pengen punya banyak uang, ya pengen yang ganteng, pengen yang cantik, yang bohai, yang aduhai. Tapi dianya aja banyak kekurangannya ya, nggak mau ngelindungin kamu dari penampilan ya, memenuhi kebutuhan kamu. Jadi pengennya didukung terus, dia dimaklumi, tapi kamunya disakitin, direndahin, dihilangkan keberadaan kamu. Tapi nanti pada saat dia butuh, dia cari kamu ya. Pokoknya buat perempuan kalau punya usaha, usahakan rekeningnya milik sendiri ya. Jangan diberikan kepada pasangan ya. Kalau pasangan kamu kenapa-napa, kamu bisa pergi gitu ya dengan hasil kerja keras kamu. Jangan pakai buat bersama. Kewajiban dia adalah menghidupi kamu. Kewajiban dia adalah membahagiakan kamu dengan
uangnya, dengan kerjanya. Jangan kamu kasih sama dia ya. Jangan pernah kamu memberi kesempatan itu ya. Laki-laki tuh semua susah sekarang dicari yang baik, perempuan juga sama gitu, tetapi ini lebihnya kita sikapi dengan cara hati-hati ya, hati-hati dalam bicara, dalam berdoa, karena akan jadi kenyataan. Ya teman-teman ya, semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dah.